Bab 20. Kau harus jadi milikku. Hari ini adalah hari libur. Biasanya meskipun hari libur, Richard akan pergi keluar bersama sahabatnya. Lain halnya dengan hari ini. Ia berada di rumah. Hati kecilnya bilang ia ingin menghabiskan waktu bersama Elnan dan Naya. Pagi-pagi sekali Naya sudah membawa Elnan untuk berjemur. Di saat itu, tingkah bayi kecil itu selalu membuatnya gemas. Bagaimana tidak? Bayi kecil itu memejamkan matanya agar tidak terkena sinar matahari pagi. Ketika Naya membawanya ke tempat yang teduh, bayi itu membuka matanya. Ada-ada saja tingkahmu ini sayang. Silau ya, hihihihi. Tapi sinar mentari pagi bagus untuk tubuhmu. Mari kita lakukan lagi. Lagi dan lagi Elnan melakukan hal yang sama seperti tadi. Richard rupanya sudah berada di dekat taman. Beberapa waktu lalu, ia melihat Naya yang berbicara seolah Elnan sudah mengerti ucapannya. Karena ia tak tahan untuk sekedar melihatnya saja, Richard pun mendekati Naya. Tangan nakalnya menyentuh ke samping tubuh Naya. Tuan, jauhkan tangan Anda dari tubuh saya. Jika ada yang melihat, mereka akan salah paham. Tuan, apa Anda tidak memiliki pacar? Tanya Naya untuk mengalihkan pembicaraan. Tidak, tapi iya jika kau mau menjadi pacarku. Begitu mudahnya kalimat itu keluar dari mulut Richard. Sampai-sampai Naya berpikir bahwa Richard memang selalu menggoda wanita. Naya diam saja, tidak merespon ucapan Richard. Kau adalah wanita teraneh yang aku temui, ucap Richard, membuat Naya sedikit tertarik untuk melihat ke arah Richard. Richard berbicara sambil menatap ke depan. Mau tahu alasannya apa? Tanya Richard. Naya diam, walau sebenarnya ia ingin tahu. Richard terkekeh melihatnya. Aku anggap kau ingin tahu. Kau wanita yang tidak terpesona oleh ketampananku. Kau juga tidak mencoba menarik perhatianku ketika aku sedang berada di dekatmu. Apalagi kau juga tahu seberapa besar rumahku dan kayanya aku. Biasanya wanita lain akan memanfaatkan itu, tapi kau tidak melakukannya. Benar-benar wanita aneh. Justru malah aku terpesona padamu. Awalnya disanjung setinggi langit, kemudian dihempaskan dengan kata-kata yang membuat Naya kesal. Bisa-bisanya dia dengan mudah mengatakan hal sevulgar itu. Terbuat dari apa mulutnya? Hahaha, Richard tertawa saat melihat Naya mengerucutkan bibirnya. Kepalanya semakin mendekat ke Naya. Aku semakin suka denganmu, Nay, apalagi sikapmu yang seolah menolak padahal mau, ucap Richard sambil memandang Naya yang berjalan masuk ke rumah. Kau harus menjadi milikku, ucap Richard dengan tegas. Naya membawa Elnan untuk masuk ke kamarnya. Ia menaruh Elnan di box bayinya. Setelah itu ia duduk di ranjang sambil menaruh kedua tangannya di wajah. Bodoh, kenapa harus terjadi lagi? Kau harus bisa menghindar Naya sebelum dia menguasai seluruh tubuhmu. Sebaiknya mulai besok aku harus menjaga jarak dengannya. Jikapun tidak bisa, setidaknya jangan meladeni perkataannya. Aku akan diam saja jika ia mengatakan hal yang tidak berhubungan dengan Elnan. Ya, begitu saja. Apakah hal yang tersebut akan sesuai dengan keinginan Naya? Jawabnya tentu tidak. Richard mungkin akan semakin agresif jika Naya semakin menolak dirinya. Tidak ada kata menyerah bagi Richard.
Berhari-hari telah berlalu. Naya yang teguh pada pendiriannya terus menghindar dari Richard, kecuali ketika pembahasan mengenai Elnan. Richard membiarkan hal tersebut karena ia ingin tahu apalagi yang akan dilakukan gadis yang telah berhasil memikat hati itu, walaupun ia harus menahan dirinya agar tidak menyentuh bagian dari tubuh Naya. Kau tahu, Nay, semakin kau mencoba menjaga jarak, semakin aku bersemangat mengejarmu, ucap Richard yang melihat Naya dari kejauhan. Sebenarnya bukan tugas Naya untuk membersihkan dapur, tapi Naya memaksa. Jadi Bi Ani hanya menuruti keinginan Naya. Persediaan bahan makanan sudah habis. Ini saya sudah mencatat semua bahan yang diperlukan, ucap Nani melaporkan pada Bi Ani. Kau pergi belanja saja dan ini uangnya, balas Bi Ani sambil mengeluarkan uang dari saku bajunya. Baik, Bi. Naya mendengarkan obrolan tersebut. Naya pun memiliki ide di kepalanya. Kak Nani, biar aku saja yang belanja. Kakak di rumah saja. Elnan tidak akan bangun dari tidurnya karena ia sudah kenyang menyusuk. Tapi nanti jika ada Tuan Richard marah, bagaimana, Nay? Tentunya dia tidak akan mengizinkanmu untuk keluar rumah, ucap Nani sambil mengingatkan Naya. Dia tidak akan marah, Kak, please. Sekali saja ya. Aku ingin menikmati udara luar hari ini. Naya memohon agar Nani mengizinkannya. Nani tahu apa yang dirasakan Naya, tapi ini bukan tugas Naya. Jika ia mengiyakan, tentunya ia harus siap dengan kemarahan Richard. Sebelum Nani menjawab, Richard sudah mendengar apa yang diingin dilakukan Naya. Biarkan Naya belanja. Suara Richard membuat Bi Ani, Nani, dan Naya terkejut. Ia membuat hati Naya senang. Nani memberikan uang dan list barang yang harus dibeli pada Naya. Naya berjalan ke depan dengan senangnya. Akhirnya ia bisa keluar dari rumah, meskipun hanya beberapa jam saja. Setidaknya ia tidak melihat wajah Richard berseliweran di matanya. Sebuah mobil sudah siap untuk pergi. Naya masuk ke dalam mobil tersebut, lalu menutup pintunya. Jalan, Pak, ucap Naya sambil melihat ke arah samping. Betapa terkejutnya Naya ketika yang berada di samping adalah Richard, majikannya. Ingin rasanya ia turun dari mobil saat itu juga. Sayangnya mobil sudah berjalan melewati kediaman rumah itu. Richard terkekeh pelan melihat ekspresi wajah Naya. Nah, begitulah ya teman-teman kisahnya. Ternyata si Naya enggan di rumah, mau pergi keluar, ternyata supirnya malah Richard sendiri. Jadi kaget dia rupanya. Naya akhir-akhir ini selalu dibayangi oleh Richard dan terus dihantui oleh perasaan-perasaan yang tidak karuan. Makanya Naya ingin pergi keluar, ingin membeli belanja dapur, tapi sayangnya lagi-lagi ada Richard di sampingnya. Nah, bagaimana kelanjutannya ya? Pasti bakalan seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Juga share ke teman-teman agar admin bersemangat untuk membuat cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru lagi dan upload konsisten ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Admin mohon maaf yang sebesar-besarnya.